Perkenalkan, saya Rizka Amelia Putridona. Saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Mitra Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis BMC atau Business Model Canva terhadap universitas saya sendiri, yaitu Universitas Mitra Bangsa. Nah, selanjutnya, sebelum mulai masuk ke dalam inti pembahasan, saya akan menjelaskan secara umum mengenai BMC atau Business Model Canva itu sendiri. Jadi, Business Model Canva adalah suatu strategi dalam manajemen yang berbentuk visual card yang berisikan 9 elemen. Biasanya, penggunaan Business Model Canva ini selalu didahului oleh analisis SWOT, baik dalam perusahaan yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan. Baik, selanjutnya akan memasuki inti pembahasan, yaitu analisis BMC terhadap Universitas Mitra Bangsa. Di atas sudah terpaparkan terdapat 9 kolom yang akan saya jelaskan. Elemen pertama adalah Customer Segment. Customer segment ini sendiri berisikan tentang siapa calon konsumen Anda, apa yang konsumen Anda pikirkan, dan apa yang konsumen Anda inginkan. Jadi untuk customer segment terhadap Universitas Mitra Bangsa itu ada terdapat 3, yaitu mahasiswa baru, baik itu S1 atau S2 atau bahkan seorang karyawan dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda. Yang kedua itu adalah seorang profesional yang ingin melanjutkan pendidikan atau mengambil program sertifikasi. Yang ketiga itu ada orang tua atau wali yang mencari pendidikan berkualitas untuk anak-anak mereka. Selanjutnya, terdapat elemen kedua yaitu Value Proposition. Value Proposition itu sendiri berisikan tentang apa keunggulan produk Anda dan apa yang menjadikan alasan seorang konsumen memilih produk Anda. Jadi, Value Proposition terhadap Universitas Mitra Bangsa adalah yang pertama, pendidikan yang berkualitas tinggi dengan kurikulum kampus mereka dan relevan. Yang kedua itu terdapat lingkungan pembelajaran yang nyaman serta mendukung pengembangan karakter mahasiswa. Yang ketiga itu terdapat fasilitas modern dan program organisasi yang beragam. Selanjutnya untuk elemen ketiga berisikan tentang channel, yaitu bagaimana cara agar value produk Anda bisa sampai ke tangan konsumen, baik secara online maupun offline. Yaitu channel terhadap Universitas Mitra Bangsa itu yang pertama melalui website resmi UMIBA dan media sosial untuk promosi dan pendaftaran. Yang kedua terdapat kerjasama dengan sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Yang ketiga seminar sebagai platform langsung untuk menjangkau calon mahasiswa baru. Nah, untuk yang keempat yaitu Customer Relationship yang berisikan bagaimana cara Anda berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen. Jadi, dalam customer relationship terhadap Universitas Mitra Bangsa itu yang pertama terdapat konsultasi pendidikan dan karir untuk mahasiswa dan calon mahasiswa. Yang kedua itu terdapat layanan bantuan akademik dan bimbingan konseling secara personal. Yang ketiga itu komunikasi alumni yang aktif dan berkontribusi. Lalu, untuk elemen kelima ini terdapat revenue stream, yaitu berisikan bagaimana cara bisnis menghasilkan omset dan keuntungan dari value yang ditawarkan. Jadi, dalam revenue stream terhadap Universitas Mitra Bangsa itu, yang pertama itu biaya kuliah dari program S1 dan S2 dan serta karyawan. Yang kedua itu pendapatan dari program sertifikasi dan seminar-seminar pendek. Yang ketiga itu pendapatan dari kerjasama penelitian dan proyek-proyek akademik. Lalu untuk elemen keenam yaitu key activity yang berisikan aktivitas kunci untuk menghasilkan produk atau value proposition yang berkualitas. Jadi dalam key
activity terhadap Universitas Mitra Bangsa itu, yang pertama itu pengembangan kurikulum dan program pendidikan yang berkualitas, yang kedua itu proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif, yang ketiga itu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, seperti KKN dan sebagainya. Selanjutnya, untuk elemen ketujuh itu terdapat key resource, yaitu berisikan sumber daya kunci yang dimiliki suatu perusahaan agar dapat kompetitif dalam menciptakan value atau karyawan atau mahasiswa terampil. Dalam key resource terhadap Universitas Mitra Bangsa itu, yang pertama itu dosen dan staf akademik yang berkualitas dan berpengalaman. Yang kedua itu fasilitas kampus yang lengkap seperti lab komputer, perpustakaan, ruang kelas. Yang ketiga itu sistem informasi dan teknologi yang mendukung proses pembelajaran serta administrasi. Selanjutnya, untuk elemen ke-8 terdapat key partnership, yaitu berisikan siapa partner yang mendukung organisasi agar selalu kompetitif, misal supply atau penyedia bahan baku, karyawan, dosen, serta mahasiswa. Untuk elemen terakhir terdapat cost structure, yaitu berisikan biaya atau pengeluaran, misal iklan, promosi, dan sebagainya. Jadi, dalam key partner terhadap Universitas Mitra Bangsa itu, yang pertama, satu, kerjasama dengan industri dan perusahaan untuk program magang dan penelitian mahasiswa. Kedua itu terdapat kerjasama dengan institusi pendidikan nasional dan internasional. Yang ketiga itu kemitraan dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk berbagai proyek dan inisiatif. Selanjutnya, elemen terakhir yaitu cost structure terhadap Universitas Mitra Bangsa itu, yang pertama gaji dan tunjangan untuk dosen dan staf akademik, lalu yang kedua biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas kampus, yang ketiga investasi dalam teknologi dan pengembangan kurikulum. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang analisis BMC atau Business Model Canva terhadap Universitas Mitra Bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.